Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala, suatu program di mana kita mendengar suara Tuhan kita melalui tuntunan seorang gembala. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus para pengerja GBI Crown Palace, kita terlebih dahulu akan datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar suara gembala kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bawa persembahan kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari katakan dari awal, Tuhan kami rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari yang betul-betul rindu katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Oralama Yesus, oralama Yasanda, oralama Yasandi.
Kuralamaya suralama. Kuralama Kuralama lama lama. Kuralama lama lama lama. Kuralama lama lama. Kuralama lama lama lama. Kuralama ya suralama. Kuralama lama lama lama. Kuralama lama. Kuralama lama lama lama. Kuralama lama lama lama. Kuralama lama lama. Kuralama lama lama lama. Syaralama lama 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 lama. Kuralama lama 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 ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Terima kasih untuk malam yang indah ini, di mana Engkau mau menyampaikan isi hatimu, tuntunanmu buat kami, domba-dombamu. Kami rindu mendengar suara gembala kami. Kami rindu dituntun karena gembala kami akan membawa kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Mendengarkan suaramu atas kami ya Tuhan. Kami rindu mendengar suaramu. Kami rindu mengenal isi hatimu. Urapi setiap kami yang sedang mengikuti program ini. Urapi kami hamba-Mu Tuhan. Baik hamba dan istri, pakai kami jadi saluran berkat. Kami siap menerima tuntunan Tuhan dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sedang mengikuti program Suara Gembala, senang sekali malam ini kita boleh berjumpa kembali. Nah, hari ini kita akan mengenai pribadi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada Alkitab, back to the Bible, maka setelah Yesus naik ke surga, maka hari-hari ini disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita, ya. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau
perdengarkan suaranya hari ini, yaitu kita akan buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, yang mungkin kalau kita tidak membaca dengan cermat, itu akan menjadi sesuatu yang sangat kontradiksi. Sebelum Tuhan mengatakan di Kisah 1 ayat yang keempat ini, Tuhan mengatakan ada ayat lagi di ayat yang lain di Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara, ayat ini sepertinya kalau kita nggak teliti kontradiksi dengan ayat yang kita baca tadi di Kisah 1 ayat 4. Sementara di Kisah 1 ayat 4 pada satu kali ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, makan bersama, maka Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tapi kalau kita baca tadi di Matius 28 ayat 19, justru di sini Tuhan berpesan sebelum dia naik ke surga supaya murid-muridnya itu pergi, ya, pergi meninggalkan Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih Pak maksudnya? Apakah ayat ini kontradiksi? Enggak. Jadi yang dimaksud begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum murid-muridnya pergi untuk menjadi saksi, menggenapi amanat agung, ya, pergi untuk melakukan pekabaran Injil menjadi saksi Tuhan, maka mereka harus terlebih dahulu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Baru setelah itu mereka boleh pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi untuk menjadi saksi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali buat kita. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah sangsi bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dan ia adalah Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 25, Yohanes 15 ayat 25, di sini menjelaskan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang keluar daripada Allah. Ya. Dia adalah pribadi yang keluar dari Bapa. Gitu ya. Sebagai pribadi yang keluar dari Bapa, dia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi saudara, jangan pernah ragu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Pribadi Allah itu sendiri yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya, ya, untuk meninggalkan Yerusalem. Sebelum mereka pergi dari Yerusalem, mereka harus diperlengkapi dengan kuasa, yaitu Allah sendiri, pribadi yang ketiga yang akan memenuhi mereka di dalam hidup mereka dan memberikan mereka kuasa supaya mereka bisa menjadi saksi. Saudara perlu garis bawahi begini, kita tidak mungkin menjadi saksi tanpa Roh Kudus memenuhi kita. Kekuatan seseorang untuk menjadi saksi bukan terletak pada kemampuan dia berbicara, bukan kepada hebatnya pengetahuan teologi dia, tetapi kemampuan untuk bisa menjadi saksi itu terletak dari Roh Kudus memenuhi hidup orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pribadi ilahi, maka Roh Kudus, ya, dia rindu bukan hanya tinggal dalam hidup kita, tapi dia juga rindu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia mau memimpin seluruh kehidupan kita. Dia mau berjalan bersama dengan kita, memanifestasikan kuasanya
memanifestasikan kasih-Nya di dalam hidup kita, supaya kita ini bisa menjadi saksi menggenapi amanat agung yang diperintahkan Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Katakan penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari yang rindu dipenuhi katakan penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Nah, saudara, apa yang akan kita alami kalau kita ini mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita? Maka yang pertama ini yang akan terjadi, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Dikatakan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, di sana dikatakan Dia akan menjadi penolong buat kita dan menyertai kita selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita mau jalan dengan Roh Kudus, maka yang pertama ini yang akan terjadi, Roh Kudus akan menolong kita. Menolong apa, Pak? Menolong artinya Dia akan menguatkan kita, menasehati kita, melepaskan kita, membebaskan kita, bahkan menyelamatkan kita. Menolong dari apa, Pak? Itu arti menolong tadi ya saudara, menguatkan, menasehati, melepaskan, membebaskan, bahkan menyelamatkan. Menolong dari apa? Yang A, Dia akan menolong kita keluar dari kehidupan dosa dan keterikatan dosa. Nah, ini Roh Kudus, ini pekerjaan Roh Kudus. Dia akan menolong kita keluar dari kehidupan dosa dan keterikatan kita dari dosa. Coba lihat Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, perhatikan ini. Ini Dia sebagai penolong, Dia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara nggak mungkin bisa mengubah orang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah orang, membuat orang itu berbalik dari dosanya. Kita nggak mungkin bisa, ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa membuat orang itu berbalik dari dosanya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita, memakai kita oleh kuasanya membuat orang itu berbalik dari dosanya. Bagaimana caranya Roh Kudus? Nah ini, Roh Kudus akan menginsafkan orang itu akan dosa. Apa artinya menginsafkan akan dosa? Memberikan orang itu kesadaran akan dosanya. Sambil contoh yang terjadi dalam Lukas pasal 15. Ini contoh pekerjaan Roh Kudus. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 18. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, saudara perhatikan, ini cerita tentang anak bungsu. Kita tahu kan ceritanya, bapaknya belum mati, dia sudah minta warisan. Karena bapaknya baik, anaknya diberi warisan, anak bungsu ini. Akibat dia diberi warisan yang banyak, dia pergi meninggalkan bapaknya ke tempat yang lain. Dan di sana dia menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya dan dengan hidup dalam perzinahan. Dihabiskan dengan perempuan-perempuan pelacur. Nah, akibat daripada itu dia jatuh miskin.
Ya, dia berusaha untuk tetap bisa menghidupi dirinya. Ya, dengan cara dia bekerja, mencari pekerjaan. Nah, satu kali dia bekerja pada orang yang punya peternakan babi. Tapi perhatikan, karena pada waktu itu begitu miskinnya dia kelaparan sampai dia makan dari ampas babi aja nggak bisa. Nah, saudara lihat ayat 17. Ini pekerjaan Roh Kudus. Alkitab menulis, lalu ia menyadari keadaannya. Yang bisa membuat orang itu sadar akan keadaannya, sadar akan dosanya, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Begitu juga dengan anak bungsu. Saudara, ya, pertobatannya itu dimulai dia menyadari akan keadaannya bahwa dia kehidupan dosa membuat dia itu terpuruk, membuat hidupnya itu hancur. Nah, itu dia mulai sadari. Ini yang dilakukan Roh Kudus untuk membuat orang itu, saudara, keluar dari kehidupan dosa atau bertobat dan keluar dari keterikatan. Dan ini yang dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara, nggak gampang loh orang itu mengalami seperti ini kalau bukan karena Roh Kudus. Banyak orang yang masih hidup itu menikmati dosa, bahkan sampai mati dia terus hidup dalam dosa. Kalau ada orang bisa berbalik, itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dan itu dimulai dari ini. Dia menyadari keadaannya, lalu dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Coba lihat ayat 18. Nah, ini saudara, pekerjaan Roh Kudus kedua. Aku akan bangkit dan pergi dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Setelah dia menyadari, dia mau mengakui bahwa dia telah salah, dia telah berdosa, dan dia mau kembali kepada Bapaknya. Nah, ini yang Roh Kudus akan lakukan juga dalam kehidupan kita kalau kita mau jalan bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah ragu untuk menerima dia sebagai pribadi ilahi yang mau masuk dalam kehidupan kita. Dia mau tinggal dalam hidup kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Yang mau terima Roh Kudus, ayo buka hati, katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudara sendiri yang mau terima Roh Kudusku, buka hati, ayo buka hatimu untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menolong kita, yang B, menolong kita meninggalkan sifat-sifat atau karakter lama kita. Contohnya pelit, kasar, nggak disiplin, itu karakter, sifat lama, nggak setia. Nah, caranya gimana, Pak? Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita dan mendorong kita melakukan firman Tuhan. Contohnya kalau pelit, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk kita itu murah hati, rajin dalam memberi. Nah, saudara, karena saudara taat, ikuti terus itu, saudara latih hidup saudara memberi. Ibarat kayak orang itu main golf gitu, saudara ya. Yang pertama nggak bisa karena mau dilatih, mau ngikuti instrukturnya, dilatih terus, mulai yang tidak bisa mulai bisa. Begitu bisa terus dilakukan lama-lama mahir. Ya, terus dilakukan lama-lama ahli. Nah, begitu terus dilakukan lama-lama itu jadi bagian dari hidupnya. Jadi karakter. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Untuk meninggalkan sifat pelit kita, dia akan dorong kita terus untuk memberi.
untuk rajin memberi, untuk murah hati. Pertama mungkin berat, waktu memberi berat. Tapi karena kita ini mau taat, ya walaupun berat awalnya kita taat, kita lakukan. Terus Roh Kudus dorong lagi, ingatkan lagi. Lama-lama saudara biasa memberi. Nah, terus saudara kerjakan itu, lama-lama itu jadi karakter kita. Kita berubah dari sifat pelit menjadi murah hati. Itu yang Roh Kudus akan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa saudara adalah orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu untuk menerima Roh Kudus. Ayo yang mau terima Roh Kudus katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami berdoa, ku buka hati untuk mereka yang mau terima Roh Kudus. Tuhan, kau penuhi mereka. Penuhi anak-anak-mu yang mau terima Roh Kudus. Ya, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yang C, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengampuni. Mengampuni itu kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa, saudara. Karena manusia itu kasihnya beda dengan Allah. Ya, kalau manusia itu lu baik sama gua juga baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gua juga bisa lebih jahat sama lu. Jadi manusia itu kasihnya terbatas. Oleh karena itu, kalau dia disakiti, kecenderungannya ingin membalas sakitnya. Kalau dia dirugikan, dia cenderung ingin merugikan kembali, ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada dia. Nah, oleh karena itu saudara, untuk bisa mengampuni itu perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu akan memberikan pada waktu dia tinggal dalam diri kita dan dia berjalan bersama dengan kita, dia akan memberikan kasih Allah itu, yaitu kasih agape. Nah, mari kita lihat contohnya, ya. Bagaimana contoh apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup seseorang, bagaimana dia dimampukan untuk mengampuni. 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel 24 ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Oke. Nah, saudara tahu cerita ini ya. Pada waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul. Ya, karena Saul begitu benci sekali dengan Daud, karena Daud telah dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan dia. Dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Beberapa kali Daud hendak dibunuh dan selalu luput. Nah, satu kali dalam masa pengejaran itu maka Daud sampai di gua yang namanya En-Gedi. Nah, saudara, bersama-sama dengan para pengikutnya Daud ada di gua En-Gedi. Nah, saudara, pada waktu pengejaran itu Saul mengejar Daud, maka Saul sampai di gua yang sama, tapi Saul tidak tahu bahwa ada Daud di sana. Kenapa Saul sampai pergi ke gua itu? Alkitab mencatat karena waktu itu Saul sedang kebelet untuk buang air besar. Ya, Saul sedang kebelet buang air besar, dia masuk ke gua dan dia ingin
membuang hajatnya, ya, membuang air besar itu. Nah, pada waktu dia sedang membuang air besar, saudara, dia nggak tahu bahwa Daud ada di belakangnya bersama dengan pengikutnya. Nah, inilah yang dikatakan pengikutnya kepada Daud. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi saudara, itu dalam situasi yang dimana Daud itu juga lagi kesel karena dikejar-kejar, lagi marah karena sudah beberapa kali dia dilempar tombak, dilempar tombak, lembing gitu ya saudara. Sudah berapa kali dia mau dibunuh, itu hati Daud saya percaya juga panas sama mertuanya. Nah saudara, ada kesempatan itu untuk dia bisa membalas dendam kepada mertuanya. Nah, para pengikutnya, ya saudara, mengambil kata-kata yang rohani, ini kairos katanya. Bahwa ini Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang kamu lakukan apa yang kamu pandang baik. Dengan kata lain, udah sekarang waktunya bunuh aja itu mertua yang kurang ajar, mertua yang gak tahu diri. Ini waktunya engkau bunuh Daud. Tapi saudara perhatikan baik-baik, Alkitab berkata Daud bukannya menolak loh waktu itu. Awalnya Daud menyetujui. Dia pengen bunuh tapi dengan cara pelan-pelan. Dia potong dulu punca jubah Saul dengan diam-diam. Nah saudara, pada waktu dia mau potong itu ya punca jubah Saul, maka dikatakan berdebar-debarlah hati Daud. Nah kata berdebar-debar inilah saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kepada Daud yang pertama adanya ketidakdamaian bahwa dia melakukan hal itu. Ya, ada ketidakdamaian di dalam dirinya waktu dia melakukan itu. Waktu dia melakukan niat hendak membalas dendamnya, maka ada hati yang berdebar-debar, ada hati yang tidak damai. Ini pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, bersamaan dengan itu pula, selain ada ketidakdamaian, maka Roh Kudus memberikan yang namanya kasih agape itu kepada Daud. Maka terjadilah di ayat yang ke-6, Daud berkata bahwa ayat selanjutnya, bahwa dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan yang demikian kepada Tuanku. Saudara, kasih agape itu muncul sehingga Daud ya, yang tadinya begitu marah, begitu kesal dengan mertuanya, hatinya dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan sehingga dia mampu untuk tidak membalas dendam, untuk mengampuni mertuanya. Dan inilah pekerjaan dari Roh Kudus. Hal yang sama juga akan dilakukan Roh Kudus kepada saudara. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami ya dilecehkan orang, dikhianati orang. Saudara sedang mengalami dirugikan orang. Mungkin saudara mengalami disakiti oleh orang. Dengar baik-baik. Saudara enggak berkata aku enggak sanggup Pak, aku enggak sanggup untuk ngampuni. Apa yang dilakukan sudah sangat keterlaluan. Aku rasanya pengen balas. Saudara dengar baik-baik, jangan lakukan itu, urungkan dulu niatmu. Bilang sama Roh Kudus, mampukan aku untuk mengampuni. Maka hal yang pernah dilakukan Roh Kudus kepada Daud akan dilakukan juga kepada saudara. Kalau saudara mau berkata kepada Roh Kudus, mampukan aku untuk aku mengampuni. Maka dia akan menolong saudara untuk mengampuni dengan cara melepaskan kasih yang agape itu di dalam hidup saudara. Karena memang dia ada di dalam diri kita. Mari yang mau terima Roh Kudus katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ayo yang mau terima Roh Kudus katakan, buka hati untuk jamahanmu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yang kedua, yang pertama tadi Roh Kudus. Kalau orang mau jalan sama Roh Kudus akan menolong kita untuk keluar dari kehidupan dosa, menolong kita meninggalkan sifat-sifat kita yang lama, dan menolong kita untuk mengampuni. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 13. Yang terakhir, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, yang kedua, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Artinya begini, Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu kita baca firman, pada waktu kita dengar khotbah, Roh Kudus itu yang di dalam kita ini akan membuat kita mengerti. Dari sekian firman yang kita baca, kita akan dibuat mengerti, oh ini loh buat kamu, ini loh kehendak Tuhan buat kamu. Dari sekian jam khotbah yang kita dengar, kita akan dibuat mengerti, oh ini yang jadi pesan buat saya. Itu yang saya sebut dengan rema. Roma pasal 10 ayat 17. Apa itu rema? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, firman Kristus itu adalah rema, yaitu firman yang berbicara secara pribadi, atau saya sebut juga itu yang disebut dengan benih iman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi waktu saudara ini baca Alkitab, ya, mungkin 2 pasal, 3 pasal, atau 10 pasal. Nanti ada ayat-ayat yang dimana kita tuh merasakan itu sedang bicara pribadi. Mungkin untuk masalah kita, mungkin juga untuk apa yang kita sedang pergumulkan. Ya, mungkin juga akan menegur, ya, akan firman itu akan menasihati, seperti itu sedang berbicara secara pribadi. Nah saudara, kita ambil contoh, saya ambil contoh dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Kisah 9 ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, saudara, ini kan cerita tentang Saulus yang waktu itu sedang marah, menyala-nyala ingin membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan di Damsyik. Nah saudara, dalam perjalanan ke sana, maka Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Dan hal itu membuat Saulus buta. Nah saudara, dalam keadaan seperti itu, ayat 15, Tuhan berfirman. Nah, tapi firman Tuhan, kata firman Tuhan itu ditulis dalam bahasa Yunaninya dengan kata rema. Firman yang berbicara kepadanya, ini Saulus. Jadi ini adalah firman rema pribadi, berbicara pribadi khusus buat Paulus. Buat Saulus, katanya bahwa Paulus atau Saulus ini menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang asing. Nah ini ya contohnya rema. Firman yang berbicara secara pribadi, nah ini kepada Paulus yang waktu itu setelah melihat cahaya Tuhan, nah maka dia jatuh pingsan dan dia menjadi buta. Dan saat seperti itu Tuhan bicara pribadi. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dia memberikan rema itu kepada
pribadi di mana Tuhan mau bicara kepada orang itu. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang merindukan jawaban doa. Apa yang jadi kehendak Tuhan untuk pergumulan hidup saudara. Mungkin masalah pekerjaan, teman hidup, mungkin juga masalah-masalah yang lain yang saudara sedang gumulkan. Dan saudara pengen mengerti apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Jangan khawatir saudara, Tuhan pasti bicara. Roh Kudus yang akan memberikan rema itu. Oleh karena itu jangan berhenti baca firman Tuhan. Jangan berhenti untuk dengerin khotbah. Saudara, karena di saat saudara mendengar khotbah-khotbah, saat saudara membaca firman, nanti Roh Kudus akan memberikan rema yang seperti ini. Ya, yang akan menjadi jawaban membuat saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat pergumulan saudara. Nah, kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus seperti ini, saudara mengalami seperti ini, poin-poin yang saya sampaikan tadi, maka itulah saudara akan menjadi saksi yang sangat efektif untuk menyampaikan kabar baik buat orang lain. Yang mengerti ini katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem supaya mereka menerima Roh Kudus. Dan murid-muridnya taat. Ya, ada 120 murid yang waktu itu mereka tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa itu, yaitu menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Dan di Kisah Para Rasul 4, saudara, janji itu digenapi. Mereka menerima Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dengan tanda awal berbahasa roh. Nah, oleh karena itu hari ini saudara, kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, sehingga saudara mengalami bagaimana hidup berjalan bersama Roh Kudus sebagai pribadi ilahi, ayo saya ajak saudara buka hati. Ya, syaratnya sederhana, buka hati aja. Ya, buka hati, rindukan Dia memenuhi saudara seperti murid-murid itu. Maka Dia akan masuk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan memberikan rohnya kepada kita, memenuhi hidup kita. Yang mau katakan amin. Ayo yang mau. Sebelum kita melakukan perjamuan suci, kalau ada yang mau menerima Roh Kudus, hari ini, malam ini kau rindu, kau akan menerima. Syaratnya haus, rindu, buka hatimu, angkat tanganmu. Yang rindu katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Ayo yang mau, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ayo yang rindu katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku,
Siap-siap, yang mau terima, ayo terima. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyakku. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Kudusmu. Ayo mulai berbahasa roh. Saudara yang sudah terima Roh Kudus mulai berbahasa roh. Ayo berbahasa roh. Sebagai tanda awal saudara menerima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Mari ambil roti, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kita dimeteraikan oleh tubuh dan darahnya hari ini. Roh Kudus yang kita terima, lama akan mengubah kehidupan kita. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Mari kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan pengampunan. Angkat roti, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, saudara. Lama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, saudara. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur untuk rohnya yang memenuhi kita. Terima kasih. Terima kasih untuk rohmu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Biar hari ini Tuhan rohmu mengubah hidup kami. Rohmu bekerja dalam hidup kami. Yang sakit kau sembuhkan,
Yang terikat kau lepaskan. Oh ralama, yang putus asa kau beri pengharapan baru. Biar malam ini ada kesembuhan, ada mujizat, ada terobosan, ada kelepasan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sebelum saya tutup, saudara yang berulang tahun di bulan Juni ini, angkat kedua tanganmu. Kami mau berdoa buat saudara. Berkati mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini. Biar anugerah dan kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup mereka. Engkau yang memberikan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Anugerah yang terbesar, kasih karunia yang melimpah menjadi bagian hidup mereka di hari yang spesial Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu malam ini. Engkau memperdengarkan suara-Mu. Engkau memberkati kami lewat suara-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang boleh dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri program ini, Engkau berkenan memberkati kami. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.